Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Arum Andari. Di konten kali ini saya akan membahas sharing pengalaman saya seputar tes SKB CPNS untuk formasi dosen, dan juga saya akan membagikan tips dan trik apa saja yang sudah saya lakukan untuk mempersiapkan tes SKB khususnya formasi dosen ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video-video selanjutnya mengenai CPNS. Dan juga kalau teman-teman misalkan kepengen request mau dibikin video tentang apa, misalkan tolong bikinin dong video tentang micro teaching atau tentang CBT atau tentang wawancara, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah melalui serangkaian tes SKD dan sudah dinyatakan lolos passing grade, juga dinyatakan teman-teman itu mendapatkan skor yang tinggi. Karena kan setelah SKD itu biasanya udah ketahuan nih skor kita berapa. Nah, saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah mengantongi skor tinggi pada saat ini, dan untuk teman-teman yang belum dapat skor tinggi atau belum lolos untuk passing grade-nya, jangan berkecil hati karena insya Allah akan ada rezeki yang lebih baik yang menanti teman-teman. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi saya itu mengikuti tes SKB CPNS itu di tahun 2019, karena di tahun 2020 itu kan karena pandemi nggak ada, dan baru ada lagi di tahun 2021. Kemudian pada saat itu yang saya lakukan pertama kali adalah saya mencari informasi seputar tes SKB untuk formasi dosen di tahun yang sebelumnya, yaitu di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 ini, berdasarkan informasi yang sudah saya dapatkan, itu terdapat 3 subtes, yaitu yang pertama adalah wawancara, kemudian micro teaching, dan yang ketiga itu adalah tes tulis berdasarkan bidang teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman di sini itu melamar di formasi dosen matematika misalnya, nah nanti soal yang keluar pun akan seputar bidang matematika. Atau misalkan melamar di formasi dosen teknik informatika, nah soal yang keluar juga akan sesuai dengan bidang teman-teman itu tadi. Nah, di tahun 2019 mungkin karena pergantian kementerian ya. Kalau di tahun 2018 itu kan untuk formasi dosen yang saat ini kementeriannya di bawah Kementerian Kemendikbudristek. Di 2018 itu kementeriannya adalah di bawah naungan Ristek Dikti. Kemudian di 2019 berubah menjadi Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, maka tes seleksi SKB-nya pun mengalami beberapa perubahan. Jumlah subtesnya sama seperti di tahun 2018, yaitu ada wawancara juga, ada micro teaching-nya juga. Tapi di wawancara dan micro teaching ini di tahun 2019 teknisnya berbeda ya. Karena kalau di tahun 2018 itu kan masih belum pandemi, jadi pelaksanaannya itu secara tatap muka langsung. Kemudian di tahun 2019 karena pandemi, maka pelaksanaannya secara online. Oke, yang ketiga adalah CBT, Computer Based Test. Jadi hampir sama seperti CAT. Kalau CAT itu kan seperti pelaksanaannya seperti yang sudah kita lalui di SKD, itu pembagian waktunya itu dipukul rata. Jadi misalkan ada 110 soal harus bisa dikerjakan dalam waktu 100 menit, dan itu kan bobot penilaian soalnya itu sama. Tapi di CBT enggak. Tapi di CBT pada saat SKB 2019 waktu itu enggak. Jadi pada saat CBT itu terdapat 4 submateri yang diujikan. Kalau di tahun 2018 sifatnya soalnya itu lebih ke bidangnya kita masing-masing. Di CBT itu lebih general. Jadi ada kemampuan bahasa Inggris, ada dimensi psikologi, dan lain-lain.
itu masing-masing alokasi waktunya itu berbeda-beda, dan juga masing-masing submateri ini alokasi waktunya itu berbeda-beda, dan pembobotan soalnya pun juga berbeda-beda. Pembobotan penilaiannya, maksud saya pembobotan penilaiannya pada setiap submaterinya ini berbeda-beda. Nah, pembagian pembobotannya itu seperti apa, kemudian waktunya berapa, nanti akan saya bahas secara lebih detail di video selanjutnya. Dan juga teknis untuk micro teaching dan wawancaranya juga nanti akan saya bahas masing-masing di video selanjutnya secara lebih detail, karena kalau saya masukkan di video ini juga nanti durasinya terlalu lama. Oke, tips dan trik apa saja yang sudah saya lakukan untuk mempersiapkan tes SKB CPNS formasi dosen ini? Jadi yang pertama adalah curi start belajar lebih awal. Jadi semakin dini kita mempersiapkan segala sesuatunya, maka akan semakin matang persiapan kita, dan tentunya yang diharapkan hasilnya juga akan semakin maksimal. Tentu saja ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih maksimal, maka hasilnya akan lebih maksimal sesuai yang kita harapkan, daripada yang kita cuman mempersiapkannya dalam waktu yang mendadak, dalam waktu yang dadakan. Jadi please teman-teman, ayo segera persiapkan. Kalau misalnya teman-teman itu pengen lolos dalam seleksi SKB ini, ayo kita persiapkan dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi, jangan menunggu besok-besok lagi. Ayo kita persiapkan, teman-teman persiapkan mulai dari sekarang, belajar mulai dari sekarang. Tapi kalau misalnya ada yang bilang nih, oh tapi kan aku masih belum tahu aku lolos nggak nih ke tahapan SKB. Nah teman-teman tentunya ketika SKD dulu teman-teman sudah mengantongi skor teman-teman kan, teman-teman juga sudah tahu berapa jumlah pesaing teman-teman yang melamar di formasi yang sama. Nah, itu bisa jadi data-data itu bisa jadi modal untuk teman-teman memperkirakan kira-kira teman-teman ini masuk nggak sih ke tahapan yang selanjutnya. Dan juga teman-teman tentunya pada saat live score tahu kira-kira berapa sih skor yang masuk di formasi Kemendikbud ini, Kemendikbudristek ini kalau yang sekarang. Nah itu teman-teman bisa mengambil rata-rata dari sana, dan teman-teman udah tahu top skornya itu berapa, pastinya udah tahu. Jadi dari sana teman-teman bisa memperkirakan kira-kira seberapa besar teman-teman itu berpeluang untuk bisa lolos pada tahapan SKB. Jadi dari sana nggak usah teman-teman itu menunggu pengumumannya, ayo dipersiapkan dari sekarang, belajarnya dimulai dari sekarang. Kalau misalnya teman-teman udah ada yang mempersiapkan diri belajar dari sebelum-sebelumnya, itu malah lebih bagus. Jadi tips yang kedua adalah teman-teman harus update informasi mengenai CPNS, mengenai SKB di formasi teman-teman. Jadi dulu yang saya lakukan adalah saya itu bergabung pada grup waktu itu karena saya melamarnya di SKB formasi dosen, tentu saja di formasi dosen maksud saya, tentu saja saya waktu itu mencari grup yang formasi dosen juga. Waktu itu saya mendapatkan grup ini di Telegram, kalau nggak salah namanya SKB dosen Kemendikbud, kalau nggak salah waktu itu namanya gitu. Nah di dalam grup ini saya banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang update, mendapatkan informasi-informasi yang penting seputar SKB CPNS ini, seperti misalkan informasi-informasi terbaru dari Kementerian Kemendikbud waktu itu, atau misalkan perkiraan soal kira-kira yang keluar itu seperti apa. Kemudian bahkan ada sampai kita itu saling sharing soal, saling sharing, ada grup-grup untuk latihan micro teaching juga ada waktu itu, dan saya sangat merasa terbantu sekali. Terima kasih untuk admin dari grup SKB CPNS Kemendikbud waktu itu, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman semuanya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak doa. Jadi kita boleh berusaha dengan maksimal, kita boleh
mempersiapkan diri dengan maksimal, yang nggak boleh kita lupakan adalah berdoa, meminta. Yang namanya kita kan mencari rezeki ya, mencari rezeki tentu saja yang nggak boleh, bagian yang nggak boleh terlewati adalah meminta kepada sang pemilik rezeki. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah memperbanyak doa, ngencengin doanya sebanyak-banyaknya. Selain saya juga berdoa dengan maksimal, saya juga minta bantuan kepada orang-orang terdekat saya, misalkan suami, kemudian orang tua, terutama ibu yang doanya itu sangat diijabah oleh Allah, kemudian juga orang-orang terdekat lah. Nah, selain itu, selain berdoa juga saya pernah mendengar kata-kata, kalau nggak salah kata-katanya Wirda Mansur. Jadi ketika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka malaikat itu akan mengaminkan doa tersebut dan akan mendoakan kebaikan yang sama untuk kita. Jadi semakin banyak orang yang kita doakan, maka akan semakin banyak doa baik-baik yang kembali kepada diri kita sendiri. Jadi waktu itu saya juga banyak-banyak mendoakan orang lain. Misalkan simpelnya itu ketika saya interaksi dengan orang lain aja, ketika sama-sama interaksi dengan sesama teman yang mengikuti tes seleksi CPNS, saya selalu bilang gini, semoga tesnya nanti kita dilancarkan, kemudian mendapatkan nilai yang maksimal, apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah. Pasti teman kita tuh pasti bilang amin, padahal doa itu saya menyebutnya kita, dan doa itu untuk dia sendiri dan untuk kita. Jadi semakin banyak kita mendoakan orang lain, maka akan semakin banyak doa yang kembali kepada kita. Oke. Kemudian yang keempat adalah banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain ini bisa dengan banyak hal ya. Salah satunya misalkan dengan cara memperbanyak sedekah. Jadi ketika kita misalnya bersedekah kepada orang lain, biasanya orang tersebut akan dengan senang hati mendoakan kebaikan juga untuk kita. Misalnya, terima kasih ya orang, semoga rezekinya dilancarkan, semoga hajatnya dimudahkan. Nah itu tuh doa yang seperti itu tuh kita kadang sifatnya enteng, tapi kan kita nggak tahu doa siapa yang Allah ijabah. Jadi hal-hal sepele seperti itu sangat berpengaruh dan sangat membantu kepada kita semua. Oke, ini sedikit sharing saya mengenai persiapan mengikuti tes SKB CPNS untuk formasi dosen. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe. Tulis aja kalau teman-teman kepengen dibikinin video tentang apa, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.